misalnya pada bangunan-bangunan yang mengkombinasikan antara batang-batang dengan kabel. Nah, jadi batang-batang tekan atau puntir menggunakan elemen kaku, tetapi batang tariknya saja hanya menggunakan kabel. Nah, itu nanti akan menjadi redundant structure. Itu macam-macam nanti. Nah, jadi kita akan berhadapan dengan berbagai jenis struktur, tetapi untuk kasus ini kita akan berbicara pada statically indeterminate structure. Anda bisa ketik di Google nanti misalnya dengan kata-kata transigrity. Transigrity itu adalah suatu elemen yang mana kombinasi antara batang tekan dan batang tarik menggunakan kabel. Transigrity namanya. Nah, itu akan masuk kepada redundant structure, tetapi itu nanti lain pembahasan. Poinnya adalah apa? Pada kasus struktur statis tertentu, untuk penyelesaiannya tidak cukup digunakan persamaan yang tadi. Persamaan keseimbangan saja sudah tidak cukup. Harus ditambahkan persamaan kompatibilitas. Yang ini diperoleh dari kondisi geometrik struktur. Nah, kuliah kita ini sebenarnya ingin melatih Anda semua bagaimana mempunyai dasar-dasar state of the art engineering. Dan problem itu akan dimulai dengan bagaimana membangun persamaan kompatibilitas untuk struktur statis tak tentu. Dan dalam kasus kita ini, maka berapakah persamaan kompatibilitas yang diperlukan? Persamaan kompatibilitas yang diperlukan itu akan sama dengan derajat ketidaktentuan, degree of indeterminacy. Itu adalah derajat ketidaktentuan itu yang akan menentukan jumlah persamaan kompatibilitas. Kalau derajat ketidaktentuannya 2, berarti saya perlu tambahan 2 persamaan kompatibilitas. Kalau saya perlu struktur saya adalah derajat ketidaktentuannya 4, maka saya akan perlu membangun 4 persamaan kompatibilitas agar struktur statis tak tentu itu bisa diselesaikan. Nah, apa sebenarnya kalau ditanya analisis struktur itu tugasnya apa sih? Jadi kalau ditanya tugas analisis struktur itu adalah satu, menemukan reaksi atau menghitung reaksi-reaksi pada semua tumpuan. Lalu yang kedua adalah menghitung gaya dalam. Sudah, itu saja. Lalu yang ketiga adalah menghitung defleksi. Jadi proses analisis struktur itu sebenarnya adalah tugasnya 3. Menghitung reaksi, menghitung gaya dalam, menghitung defleksi. Maka itu adalah yang disebut dengan analisis struktur. Analisis struktur statis tertentu ya tugasnya sama. Ini, reaksi, gaya dalam, defleksi. Statis tak tentu juga sama. Reaksi, gaya dalam, defleksi. Itu yang disebut dengan analisis struktur statis. Kalau dinamik bagaimana? Kalau dinamik nanti akan menghitung natural frekuensi. Natural frekuensi adalah frekuensi alami dari sebuah struktur. Nanti kita akan sampai ke sana kalau kita berbicara tentang dinamika struktur. Nah, ini kita akan fokus pada struktur statis tak tentu. Tugasnya ya nanti adalah Anda harus mampu menjawab persoalan analisis struktur statis tak tentu, yaitu menghitung reaksi tumpuan, menghitung gaya dalam, menghitung defleksi. Gaya dalam itu terdiri dari SFD, BMD, NFD, dan kalau perlu sampai ke TMD, torsional moment diagram. Nah, itu adalah bagian dari struktur ya. Sama saja nanti di dalam kasus ini Anda akan sama berkaitan dengan menghitung itu semua, tetapi persoalannya akan menjadi lebih kompleks karena kita akan membangun persamaan kompatibilitas yang harus ditambahkan. Kalau kita bagi lagi, maka kita akan bisa membedakan struktur statis tak tentu itu ada struktur statis di dalam,
internal, kemudian ada struktur statis tertentu di luar, yaitu eksternal. Nah, gambarannya seperti apa? Ini saya ambil contoh yang disebut dengan statis tak tentu di luar terjadi jika jumlah reaksi pada struktur lebih dari jumlah persamaan statika yang applicable, yang bisa digunakan. Maka akan ada jumlah kelebihan reaksi. Reaksi ini akan menjadi, kelebihan reaksi ini disebut dengan redundan, itu akan sama dengan derajat ketidaktentuannya. Kalau ini disebut dengan derajat ketidaktentuan eksternal, ya maka di sini adalah degree of external indeterminacy. Nah, yang membedakan apa? Gambar sebelah kanan ini adalah statis tak tentu. Sebelah kiri. Sebelah kanan ini adalah struktur statis tertentu, tak tentu. Kalau ini jepit dan roll. Anda akan bisa melihat di sini di jepit akan ada 3 reaksi. Di sini akan ada 1 reaksi. Maka total reaksinya ada 4. Reaksinya ada 4. Persamaan yang tersedia, yang applicable hanya 3. Sigma gaya momen sumbu X sama dengan 0, sigma gaya Y sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, maka ada 3. Maka kelebihan 1. Untuk mengubahnya, untuk menjadi struktur statis tertentu, ya saya harus menghilangkan 1 reaksi. Dengan cara apa? Dengan cara, misalnya pada kasus ini, roll yang ada di B saya hilangkan. Kalau roll di sini saya hilangkan, maka struktur ini sudah menjadi struktur statis tertentu, karena sekarang dia menjadi jepit saja, menjadi cantilever saja. Tetapi, perlu proses untuk bisa menghilangkan roll di B. Tumpuan roll ini ketika akan dihilangkan, dia harus mengikuti sebuah prosedur tertentu. Nah, ini yang kita sebut nanti persamaan kompatibilitas itu akan muncul karena saya menghilangkan roll di B. Ini yang disebut dengan struktur statis tak tentu. Nah, dalam kasus ini ada 1 hal yang harus Anda perhatikan. Reaksi horizontal di A ini hanya terjadi karena gaya ini bebannya miring. Kalau beban ini vertikal saja, maka sebenarnya horizontal di A tidak akan muncul. Berarti kalau horizontal A tidak muncul, saya hanya punya 3 reaksi, kan? Nah, berarti persoalan itu muncul disebabkan 2 situasi. Pertama adalah situasi dari sistem strukturnya. Yang kedua adalah persoalan yang muncul dari sistem pembebanannya. Karena kalau ini vertikal saja, ini horizontal saya hilangkan, selesai, persoalan jauh lebih simpel. Jadi Anda harus bisa benar-benar memahami sistem pembebanan ini adanya karena horizontal A muncul karena adanya beban titik yang miring. Nah, itu kejelian melihat situasi itu juga menjadi bagian kemampuan yang disebut dengan state of the art tadi. Oke. Ini yang disebut dengan struktur statis tak tentu di luar, di mana reaksinya lebih dari persamaan yang tersedia. Ini terjadi pada kasus frame. Lalu kalau untuk struktur statis tak tentu di dalam, ini biasanya kita jumpai pada struktur truss atau rangka. Kalau kita punya, biasanya di materi yang lalu, kita punya persamaan untuk mengevaluasi sebuah rangka itu dengan persamaan 2J sama dengan M plus N. Kalau persamaan ini tanda sama dengan ini tercapai, 2J equal dengan M plus R, M itu adalah member, jumlah batang, R itu adalah jumlah reaksi. Kalau ini equal, maka struktur kita akan masuk dalam kondisi stabil dan tertentu. Nah, dengan persamaan ini akan muncul 3 kemungkinan, yaitu tak tentu di luar, tak tentu di dalam, dan gabungan.
Contoh yang pertama, ini yang sudah Anda pelajari di semester lalu, statis tertentu. Kita punya struktur rangka, bentuknya seperti ini, tumpuannya ini sendi, ini roll. Kita uji apakah M-nya sama dengan atau lebih besar, sama dengan. Oh, ternyata benar-benar equal, 21. Membernya dihitung ada 21, joinnya ada 12, dikurangi 3 reaksinya. 3 itu adalah 2 di sendi, 1 di roll. Maka di sini akan 3. Oh, ternyata ini equal, sama dengan. Berarti ini masuk stabil dan statis tertentu. Kalau sekarang saya buat strukturnya berubah dengan batang di tengahnya menjadi seperti ini. Jumlahnya akan diubah. Batangnya saya ganti. Ini yang disebut dengan structural arrangement. Penataan atau penyusunan batang-batang itu yang disebut dengan structural arrangement. Ini boleh, ini juga boleh gitu. Membuat jembatan dengan batang-batang seperti ini ya boleh, membuat batang-batang dengan jembatan dengan batang-batang seperti ini ya boleh. Tapi Anda harus tahu konsekuensinya, Anda harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Yang memilih ini kan Anda sendiri, bukan software. Software itu nanti mau menghitung setelah Anda tentukan. Nah, ini yang termasuk saya sebut sebagai bagian dari state of the art seorang engineer. Nah, kalau kenyataannya kemudian kita akan memilih susunan rangka truss seperti yang di bawah, kita akan cek apakah persamaan ini akan lebih besar atau sama dengan. Oh, ternyata ini lebih besar. Membernya 18, joinnya ada 10, reaksinya ada 3. Oh, dia masih lebih besar, berarti dia stabil. Pak, kalau lebih kecil bagaimana? Nggak boleh. Kalau lebih kecil apa? Dia tidak stabil. Kemudian persoalannya apa? Oh, ini adalah lebih besar, persoalannya adalah stabilitas, jumlah batangnya berlebihan. Maka kita sebut sebagai statis tak tentu di dalam. Internal, karena yang membuat dia menjadi tak tentu adalah batangnya berlebihan. Ini kondisi yang internal yang nomor 2. Kalau yang berikutnya, yang saya ubah apanya? Yang saya ubah adalah tumpuannya. Tumpuannya bagaimana? Kita ubah yang tadinya sendi roll, kita ubah menjadi sendi-sendi. Maka reaksinya bagi 4. Ini mestinya 4 ini. Angka ini mestinya 4. Maka kalau kita hitung, ternyata dia masih lebih besar, tetapi yang menjadi problem adalah reaksinya berlebihan. Karena dia 4. Ini yang disebut dengan statis tak tentu di luar. Yang membuatnya adalah jumlah reaksinya yang berlebihan. Ada suatu kondisi di mana kadang-kadang kita bisa melihat kombinasi batangnya juga berlebihan, reaksinya juga berlebihan. Nah, kalau situasinya seperti ini, maka ya ada internal dan eksternal, reaksinya berlebihan dan batangnya juga berlebihan. Di mana reaksinya yang tadinya sendi roll saya ganti dengan sendi-sendi, yang kemudian batangnya juga akan saya tambah dengan susunan yang berbeda. Nah, ini adalah persoalan statis tak tentu. Nanti kita akan ketemu ini semua. Kalau semester lalu Anda belajar di sini, yang sebelah kanan, jepit saja atau cantilever, pada semester ini Anda akan belajar bagaimana kalau strukturnya berubah menjadi statis tak tentu. Semester lalu Anda belajar ini untuk rangka baja, maka statis tak tentu Anda akan belajar situasi seperti ini, atau Anda akan menemukan status seperti ini. Dan dalam situasi kenyataan, statis tak tentu itu ternyata lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan struktur statis tertentu. Oke, itu adalah gambarannya. Berikutnya saya akan merefresh mengenai perjanjian tanda atau sign convention. Ada berbagai macam
tadi saya sampaikan bahwa tugas dari analisis struktur itu adalah menghitung reaksi, menghitung gaya dalam, menghitung defleksi. Maka di dalam persoalan gaya dalam dan defleksi, kita akan ketemu dengan perjanjian tanda. Yang pertama adalah kalau saya berhubungan dengan gaya aksial. Maka gaya yang saling menarik ini akan menunjukkan gaya positif atau disebut dengan tandanya positif. Sementara yang semakin saling mendorong, saling menekan, ini akan disebut dengan gaya negatif. Ini akan tambah panjang lah katakanlah, maka dia akan menjadi positif, yang ini akan menjadi negatif. Ini kalau kita berbicara untuk gaya aksial. Untuk gaya geser, positif terjadi jika yang sebelah kiri potongan punya gaya ke atas, yang sebelah kanan potongan akan punya gaya ke bawah. Maka ini akan menjadi geser positif. Kalau yang sebaliknya, yang sebelah kiri mengarah ke bawah, yang kanan potongan mengarah ke atas, ini akan menjadi SFD negatif. Lalu untuk momen, kita akan mendapatkan momen positif jika, kalau menurut gambar ini adalah, serat yang bawah akan mengalami gaya tarik, serat atas akan mengalami gaya tekan. Maka ini akan menjadi gaya positif. Tetapi saya punya pegangan yang lebih mudah untuk anak-anak zaman sekarang. Kalau emotikon gambar bibir tersenyum, ini kan bibir tersenyum, maka ini jadi positif. Ya kan? Ingatannya gampang. Tapi kalau bibirnya cemberut, ini emotikon bibir cemberut, maka dia akan menjadi kelengkungan negatif. Kan gampang mengingatnya itu. Karena kadang-kadang terbalik-balik. Dan ini semua nanti akan ketemu di dalam gambar SFD dan BMD. Gambar SFD, BMD, NFD Anda itu harus disertai dengan tanda-tanda. Karena kalau tidak ada tanda-tandanya, walaupun angkanya benar, itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat berbeda. Minus 40 kilonewton dengan plus 40 kilonewton itu bisa sangat berbeda artinya untuk engineer. Walaupun angkanya sama-sama 40. Jadi tanda-tanda itu harus selalu disebutkan. Plus atau minus itu harus selalu ditulis. Kalau tidak, ya tidak ada artinya. Apakah itu akan positif atau negatif tanpa ada keterangan, ya tidak bisa dijustifikasi. Maka perjanjian tanda ini harus Anda ingat. Nah, mari kita sekarang bermain-main. Saya ingin menguji ingatan Anda tentang struktur statis tertentu dan penjelasan yang tadi. Tugas dari apa yang saya sampaikan di layar ini adalah klasifikasikan masing-masing balok di bawah ini, di gambar ini, apakah dia masuk kondisi statis tertentu atau statis tak tentu. Kalau dia masuk dalam struktur statis tak tentu, berapa derajat ketidaktentuannya? Karena Anda harus bisa menghitung derajat ketidaktentuan. Karena itu akan berhubungan dengan persamaan kompatibilitas yang harus Anda buat. Balok-balok ini menerima beban eksternal yang diasumsikan terserah pokoknya, apapun. Jadi kita akan fokus pada sistem strukturnya. Sementara sistem pembebanannya dianggap bahwa ini apapun yang terjadi. Nah, ini ada 4 struktur, 1, 2, 3, 4. Mana yang masuk dalam struktur statis tertentu, mana yang masuk dalam struktur statis tak tentu. Kalau dia masuk dalam struktur statis tak tentu, berapa derajat ketidaktentuannya? Kita buka satu-satu dulu sebagai contoh. Untuk menjawab, Anda harus bisa menggambarkan pola reaksinya. Karena tadi, semua persoalan kita itu akan berkaitan dengan
persamaan dan jumlah reaksi. Gambar yang pertama, ini ada sendi, reaksinya ada 2. Kenapa ada sebenarnya? Karena bebannya tadi disebutkan bisa kemana-mana, bisa horizontal, bisa miring, bisa macam-macam. Maka akan ada reaksi horizontal dan vertikal di sendi, dan akan ada reaksi vertikal saja di roll. Yang di sini problemnya sama, ini jepit. Jepit itu akan punya 3 reaksi, karena mungkin akan ada beban miring, ada beban momen, dan seterusnya. Maka di jepit ada 3, di roll ada 1, di roll ada 1. Ini adalah yang disebut dengan rocker. Jadi dia bisa menahan momen, tetapi dia tidak bisa menahan reaksi pada bidang gelincirnya. Maka di sini tidak ada reaksi vertikal. Yang ada adalah 2, reaksi momen dan reaksi horizontal. Di sendi, nah ini yang harus penting. Sendi itu sebenarnya bisa saya urai. Dia akan punya reaksi horizontal dan vertikal. Di sini juga akan ada reaksi horizontal dan vertikal. Ini sambungan sendi, ini tumpuan sendi. Ya, tadi kan kita sudah dengar istilah tentang joint and support. Sambungan dan tumpuan. Yang ini disebut dengan sambungan sendi, yang ini disebut dengan tumpuan sendi. Maka kita akan punya, di sini ada 2, di sini ada 2. Kasus yang ini sama, di sini ada 3 jepit, di sini ada sendi, di sini ada sendi, di sini ada jepit. Sekarang kita bisa hitung, kalau Anda sudah bisa memahami tentang konsep konsekuensi dari sambungan dan tumpuan. Maka gambar yang pertama atau struktur yang pertama akan masuk dalam kondisi statis tertentu, determinate, tertentu. Struktur yang kedua akan masuk dalam kondisi statis tak tentu, indeterminate. Derajatnya berapa? Ada 2. Karena degree of indeterminacy-nya ada 2, kelebihannya ada 2. Ini akan bisa berubah menjadi struktur statis tertentu. Kalau roll ini saya hilangkan 1, saya hilangkan 1, kan berarti 2 bisa saya hilangkan, dia akan berubah menjadi struktur statis tertentu. Karena dia akan menjadi cantilever biasa. Berarti kalau saya ingin menyelesaikan persamaan soal yang di gambar kedua, saya perlu bantuan 2 persamaan kompatibilitas. Yang ketiga, reaksinya ada 6, N-nya ada 2. Maka ini akan masuk dalam struktur statis tertentu. Kalau Anda bingung, ya berarti Anda harus belajar lagi tentang statis tertentu. Yang keempat, ini akan masuk ke dalam struktur statis tak tentu dengan derajat ketidaktentuannya hanya 1. Oke, saya ingin mendapatkan feedback Mas Jidan Diptanala. Bisa mendengar saya, Mas Jidan? Bisa, Pak. Baik. Dari slide yang sedang kita bahas ini, Anda bisa memahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Mbak Syafira. Mbak Syafira, bisa mendengar saya? Ya, bisa, Pak. Gimana dengan review slide ini, Anda ada kesulitan? Paham, Pak. Oke. Ya. Baik, nanti akan semakin menarik
akan semakin menarik reviewnya. Oke. Sekarang dengan contoh yang sama. Contoh yang sama, pertanyaan yang sama. Apakah sistem struktur yang ada di layar ini masuk kategori struktur statis tertentu atau struktur statis tak tentu? Ada 4 juga. Kalau Anda punya alat tulis, pensil, dan kertas, coba lakukan cara yang tadi. Lalu Anda hitung, masukkan persamaannya untuk Anda bisa memahami. Jadi yang tadi kan sudah saya berikan contoh caranya seperti apa. Kalau Anda bisa cepat, dan ini sekali lagi bukan persoalan software, ini adalah kemampuan Anda mencerna, memahami sebuah sistem struktur. Kemudian Anda bisa membuat justifikasi konsekuensinya apa ketika Anda memiliki atau memilih sebuah sistem struktur seperti yang ada di layar ini. Dengan cara yang tadi. Ini sayang kuliah kita kan daring, kalau luring ya kita bisa minta, ayo salah satu maju ke depan, kerjakan gitu kan, menarik, jadi belajar bersama. Ini tantangan kuliah daring ya begini nih gitu. Oke, kita coba. Ini Anda harus bisa menggambar seperti ini. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ke depan ya akan sulit. Karena ini adalah prasyarat dasar agar Anda bisa menyelesaikan persoalan. Yaitu memahami konsep, memahami konsekuensi dari sebuah sistem struktur. Kalau di sini saya punya tumpuan fix atau jepit, ya saya akan punya 3 reaksi. Di sini ada join sendi atau sambungan sendi, maka saya akan menggambarkan menjadi seperti ini. Di sini ada sendi, maka reaksinya akan menjadi seperti ini. Yang di bawah, walaupun di sini sendinya tidak berada pada sumbu yang utama, karena sumbu dari sendi ini akan miring, tetapi ini bisa diuraikan, reaksinya tetap saja ada reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Ini sendi, diurai menjadi seperti ini sendi akan diurai menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada jepit, maka saya akan punya 3 reaksi. Kalau kita aplikasikan di dalam persamaan tadi, saya akan mendapatkan kesimpulannya seperti ini. Ini gambar yang atas, struktur yang atas ini akan masuk dalam struktur statis tak tentu, statically indeterminate, dengan derajat ketidaktentuan yang ke-1. Jadi saya cukup membuat satu persamaan kompatibilitas untuk bisa menyelesaikan sistem struktur tak tentu yang ini. Yang di bawah, ternyata struktur ini adalah struktur statis tertentu. Karena R-nya 9, N-nya 3, maka 9 sama dengan 3 kali 3, sama, balance. Artinya apa? Seluruh sistem ini bisa diselesaikan dengan persamaan yang kompatibel, sigma gaya sama dengan sigma gaya X sama dengan 0, sigma gaya Y sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Sudah bisa untuk menyelesaikan persoalan sistem struktur yang di gambar kedua di layar ini. Kita lanjutkan. Anda harus bisa membuat sistem seperti ini. Yang di bawah
Nah, yang di bawah mungkin ini ada sedikit yang spesial, yaitu di tumpuan yang paling kiri, di mana di sini akan bertemu kepada sistem yang menjadi reaksinya hanya satu. Jadi dalam gambar ini ada suatu batang bulat yang kemudian ini ada batang yang lebih besar. Jadi dia bisa bergerak sepanjang dari pipa ini. Jadi katakanlah ini pipa, kemudian ini ada pipa yang lebih besar. Sehingga pipa yang lebih besar ini bisa bergerak sepanjang sumbu dari pipa yang lebih kecil. Sehingga kalau seperti ini reaksinya hanya ada satu. Sehingga di sini kalau sudah bisa kita gambarkan semua, Anda akan bisa mendapatkan persamaannya. Gambar yang di atas ini akan masuk dalam struktur statis tertentu derajat keempat. Artinya apa? Untuk bisa menyelesaikan, saya perlu 4 persamaan kompatibilitas. Gambar yang kedua, ternyata struktur ini adalah statis tertentu. Artinya apa? Struktur yang kelihatannya complicated ini, rumit seperti ini, sebenarnya hanya permainan saja. Bahwa ini bisa kita selesaikan hanya menggunakan persamaan persamaan keseimbangan yang applicable. Sigma gaya X sama dengan 0, sigma gaya Y sama dengan 0, sigma momen sumbu Z sama dengan 0. 3 persamaan itu sudah bisa menyelesaikan sistem struktur yang di bawah ini. Yang ini. Silakan dicoret-coret kalau Anda punya kertas gitu. Mas Kunto Aji. Mas Kunto Aji bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Gimana? Gambar yang sebelah kiri Anda bisa membuat reaksinya. Coba saya tanya kira-kira gambar yang sebelah kanan itu ada berapa reaksi yang harus dimasukkan dalam persamaan? Yang kiri atau yang kanan, Pak? Yang kiri. Oh, yang kiri 11 mungkin, Pak. 11. Kayaknya kebanyakan deh. Kita lihat nanti. Oke, Pak. Siap. Mas Muhammad Miftah, bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Kalau menurut Anda gimana, Mas Muhammad Miftah? Berapa nilai R yang harus dimasukkan dalam persamaan dari gambar yang sebelah kiri? 11 ya, Pak. Kenapa? 11. 11. Mas Jason Devian, Mas Jason bisa mendengar saya? Coba. Kalau gambar yang sebelah kanan, yang ini, yang saya sorot dengan pointer saya, berapa reaksi yang harus kita masukkan dalam persamaan, Mas Jason?
Mungkin 13, Pak. 11. Oke. Mbak Felicitas Sidandra. Gambar yang kanan ini saya harus memasukkan nilai R berapa? 15, Pak. Berapa? 15. 15. Baik, mari kita lihat bersama-sama. Ternyata gambar yang di atas, saya harus punya alat bantu untuk bisa mendefinisikan, yaitu berupa section cut. Dan di sini sebenarnya untuk bisa memotong, arahnya bisa kemana-mana, tetapi kita harus mencari potongan yang paling mudah diselesaikan. Maka saya akan potong struktur ini menjadi 2 di sini. Anda ingat bahwa sambungan itu bisa sambungan sendi, bisa sambungan jepit kan? Maka saya bisa memotong di tengah itu, tetapi perilakunya adalah tetap berfungsi sebagai sambungan jepit. Kalau tadi di gambar sebelum, sambungan sendi itu diberi tanda khusus, misalnya ini ada tanda titik merah itu akan menjadi sambungan sendi. Tetapi kalau tanda titik merah ini saya hilangkan, atau di gambar ini tidak ada, maka dia otomatis akan menjadi sambungan jepit. Ya kan? Nah, Anda harus bisa, oh ternyata sambung itu bisa nyambung sebagai sendi dan bisa nyambung sebagai jepit. Pada gambar ini yang saya sorot ini yang ada pointer saya, di sini ada titik merahnya, maka ini akan asumsikan dia sebagai sendi. Kalau titik merah ini saya hilangkan, dia akan jadi jepit. Maka pada kasus yang ini, sebenarnya ya sama saja, bahwa sistem struktur kita itu dirangkai dari berbagai elemen struktur yang bisa disambung dengan sendi atau jepit. Dalam gambar ini, yang terjadi adalah semua elemen struktur disambung secara jepit. Ya kalau jepit saya bisa potong, tetapi perilakunya tetap harus sebagai perilaku jepit. Kemudian kalau potongan jepitnya dibuat menjadi seperti itu. Kalau sudah kita bisa mendefinisikan situasi jepit, ya reaksinya harus reaksi jepit. Kalau reaksi jepit ada 3, ya kita buat 3. Kalau yang sendi di sini ada 2, ya ada 2. Di sini ada roll, cuma 1. Yang ini juga sama. Kalau di sini mau tidak mau saya harus punya 2 potongan. Tapi semuanya tetap harus berperilaku sebagai sambungan jepit. Nah, kalau sudah, reaksinya akan menyesuaikan dengan tipe potongannya. Kalau sudah, kita bisa. Tadi yang jawab 11 siapa ya? Banyak kan? 9. Jadi saya tanya, oke. Jadi yang pertama R-nya 9 saja ya. Jangan 11. Banyak kan kalau 11 tadi. Gambar yang kedua, Mbak Felicita benar tadi. Panggilannya apa? Chandra Feli, Pak. Feli, ya. Mbak Feli benar, tetapi tadi satu Mas siapa tadi agak saya lupa, kurang. Mas Jason kurang. Gimana Mas Jason? Halo? Iya, Pak, kurang. Kurang ya? Oke. Jadi R-nya pada struktur ini adalah 15. Dan kalau kita masukkan, saya akan mendapatkan bahwa struktur kita ini masuk dalam kategori statis tak tentu dengan derajat ketidaktentuan yang 6. Artinya kalau saya ingin selesaikan secara klasik, metode klasik, saya akan memerlukan 6 persamaan kompatibilitas untuk menyelesaikan persamaan solusi
soal ini. Masih ada lagi enggak ya? Oke, ini kasus kalau kita punya persoalan yang lain sama waktu kita sudah mulai mepet, jadi saya sebutkan saja persoalannya juga sama. Kalau Anda punya sistem struktur yang seperti ini, ada 6 sistem struktur, kuncinya adalah Anda bisa menggambarkan reaksinya. Yang ini akan menjadi struktur stabil. Ini tadi persoalannya adalah kita diminta untuk mencari stabilitas. Kalau yang tadi persoalan ini sebelumnya, yang ini tadi adalah kita hanya menghitung atau persoalannya adalah statis tertentu atau statis tak tentu. Asesmennya hanya berbicara di situ, tetapi pada review yang berikutnya di layar ini adalah apakah dia stabil atau tidak. Kemudian stabil masuk statis tertentu atau tak tentu. Nah, ini agak sedikit lebih menantang. Ini contoh persoalannya, ada partial constraint ini tadi. Kalau ini ada pipa yang kecil, ada pipa yang lebih besar, selongsong, jadi dia bisa geser kiri kanan. Kalau di A ini bisa geser kiri kanan, maka dia tidak punya reaksi horizontal, karena selongsong ini bisa bergerak kiri kanan. Oke, nah ini partial constraint. Nanti kita akan ketemu persoalannya di sini. Misalnya ini kita punya contoh, apakah ini stabil atau tidak? Kemudian persoalannya bagaimana? Ya, sama. Ini kalau saya punya struktur seperti ini, semua reaksi muncul, sendi A ada 2, roll ada B. Maka struktur yang pertama ini adalah stabil. Dan dia masuk dalam kondisi statis tertentu. Karena kita bisa selesaikan persoalan struktur yang di atas ini dengan persamaan keseimbangan yang tersedia. Persoalan kedua, ini juga strukturnya stabil, tapi dia masuk dalam kondisi tak tentu dengan derajat kedua. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga, situasinya menjadi tidak stabil. Karena apa? Tiga-tiga reaksinya semuanya paralel, tidak ada yang perpendikular, tidak ada yang tegak lurus. Kalau di soal tadi disebutkan bahwa sistem beban itu bisa kemana saja. Berarti ada kemungkinan saya punya beban titik yang arahnya bisa saja miring. Misalnya begini. Kalau arah bebannya seperti ini, ya struktur ini tidak akan mampu menahan reaksi gaya horizontalnya. Kan tidak ada gaya horizontalnya yang bisa menahan. Maka sistem yang ketiga ini masuknya dalam sistem unstable. Kalau unstable gimana? Ya nggak bisa dikerjakan. Dihitung ya nggak bisa. Anda hitung manual ataupun Anda hitung dengan software apapun, ya tidak akan ketemu jawabannya. Ini sistem yang tidak stabil. Kasus yang sama, ini juga strukturnya menjadi struktur yang tidak stabil. Bagaimana kita akan bisa mengatakan ini tidak stabil? Logikanya Anda harus bisa jalan. Karena struktur ini boleh menerima beban apa saja. Misalnya saya punya beban, arah bebannya ke sana. Kan beban bisa kemana-mana. Kalau saya punya beban begini, roll ini tidak bisa menahan. Karena dia akan punya bidang gelincir, kan? Roll kan tidak bisa menahan pada bidang gelincir. Sementara di titik B ini tidak bisa menahan rotasi. Jadi kalau ada sistem pembebanan seperti ini, struktur ini kolaps. Berarti dia tidak stabil. Persoalan akan berbeda kalau di sini saya ganti dengan jepit. Kalau di sini saya ganti jepit, nggak masalah. Selesai sudah.
Nah, disinilah yang saya sebut bagaimana seseorang engineer itu bisa membangun tentang tadi pemahaman state of the art-nya. Persoalan itu tidak bisa diserahkan kepada software, karena Anda yang akan melakukan idealisasi struktur, Anda yang akan membuat bagaimana sistem struktur itu disusun. Nah, ini yang gambar di atas itu ternyata menjadi struktur yang tidak stabil. Yang bawah, ini juga tidak stabil. Kalau ini beban apapun tidak akan stabil. Kalau saya punya beban 1 saja misalnya di sini, maka ini akan bergerak ke bawah, tidak ada yang bisa menahan. Tetapi kalau titik merah di join B dan titik merah di join C saya hilangkan, struktur itu akan jadi stabil. Paham ya? Ini menjadi bermasalah karena B berperilaku sebagai sendi, C berperilaku sebagai sendi. Kalau join B dan join C saya ganti perilakunya jepit, yaitu apa? Titik merahnya ini saya hilangkan, maka struktur ini akan menjadi struktur stabil. Bisa membayangkan nggak? Bisa membayangkan logika ini. Ini masalahnya logika. Yang harus dibangun adalah logika struktur dan itu akan menjadi fondasi, menjadi dasar bagaimana Anda bisa punya konsep state of the art dari sebuah mekanika struktur. Ya, paham ya, Mas Gabriel Vito ya? Paham, Bisa Pak. mengikuti penjelasan saya, Mas Gabriel Vito? Masih bisa diikuti, Pak. Ya, jadi struktur yang di bawah yang kedua ini menjadi tidak stabil karena B dan C-nya ini berperilaku sebagai sendi. Kalau B dan C ini sebagai ganti jepit, beres sudah. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada nggak? Nah, ini yang sekarang ini kalau hitung-hitungan ini ya sebenarnya menarik kalau kita review bersama karena ini sungguh-sungguh materi semester lalu gitu. Harapannya Anda masih bisa menguasai, tetapi saya ceritakan saja adalah kalau saya punya persoalan seperti ini, A ada sendi, B ada roll, maka ini masuk dalam struktur statis tertentu. Ini yang jadi susah, kenapa ini saya pilih, karena apa? Problemnya biasanya ada ini, beban momen. Ini teman-teman mahasiswa itu kalau punya beban momen itu susah sekali untuk bisa menyelesaikan beban momen. Kalau beban titik atau beban merata masih oke, tapi begitu ada beban momen, kacau semua. Hampir hanya 30 atau 20% yang bisa menjawab benar ketika punya beban momen seperti ini. Sekarang saya tanya ini, yang bingung dengan gambar BMD-nya saja, wis. Yang bingung dengan gambar BMD dari gambar ini. Ini kan materi semester lalu ini. Siapa yang bingung dengan gambar BMD-nya ini? Saya mungkin tanya dulu Mbak Gabriel Mutiara. Bisa mendengar saya, Mbak Gabriela? Saya, Pak. Berapa di dalam gambar BMD, berapa momen di titik A? Nol bukan ya, Pak? Ya, saya terima dulu jawabannya 0 ya. Nggak apa-apa. Saya pengen cek satu lagi. Mbak Liveta. Mbak Liveta bisa mendengar saya? Ya, Pak. Mbak Liveta, berapa momen di titik B? Kayaknya nol juga deh, Pak. Berapa?
0, Pak. 0, oke. Mas Bre, Pak Dantia. Mas Bre, dengar saya? Dengar Pak. Ya, oke. Momen di titik P berapa, Mas Bre? Eh, 70 Pak. 70. 70. Oke. Baik, mari kalian. Ya. Anda harus menyelesaikan soal caranya seperti ini. Ini contoh soal, kalau ujian ya selesaikan dengan cara seperti ini ya. Jadi urutannya jelas dipahami. Jadi kadang-kadang saya kalau membaca jawaban itu kerja keras gitu. Ini keluhan Bapak-Bapak Ibu dosen adalah sistematika mengerjakan soalnya itu yang kadang-kadang nggak mengikuti yang sudah dicontohkan. Sebenarnya kalau diikuti seperti ini kan mudah gitu. Nah, ini adalah uraian gayanya, ada momen, ada reaksi di B, ada reaksi di A, maka kita kan bisa mendapatkan, karena ini statis tertentu, ya saya hanya perlu menggunakan persamaan keseimbangan. Kalau saya punya persamaan keseimbangan, ya selesailah sudah begini. Ini reaksi di A, ini di B, ya di B paling gampang kan sebenarnya apa? Kita lihat dari B ke kanan itu ada beban apa? Oh, ternyata hanya ada momen. Ya, momennya berarti kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Itu. Jadi tidak mungkin B itu 0. A 0, betul. Karena apa? Di sini adalah perilaku dari sendi. Sendi tidak ada reaksi momen. Gitu. Di B, roll ini, roll bukannya dia tidak bisa menahan momen, betul, tetapi karena dia ada di tengah-tengah tumpuan, bentangan, maka dia akan tetap bisa menyalurkan momen. Maka B ini tetap akan ada momennya. Nah, ini harus dihitung reaksinya kira-kira seperti itu. Nah, kalau dari sini reaksinya sudah muncul, ya Anda tinggal menghitung gambar momennya adalah reaksi dikalikan lengan. Oke. Baik. Ini nanti untuk sisanya, silakan Anda pelajari sendiri, karena untuk kuliah yang 2 SKS biasanya memang saya tidak habiskan 1 jam 40 menit, tetapi 1 jam 30 menit saja, untuk ya biar Anda tidak terlalu capek, karena mungkin nanti jam 9 sudah akan kuliah lagi, jadi saya juga akan biasanya untuk kuliah yang terlalu banyak duduk ini karena kita semuanya daring, terutama saya biasanya akan untuk yang 2 SKS 1 jam 30 menit biasanya akan saya akhiri, sisanya silakan nanti Anda pelajari sendiri. Oke? Bisa diterima kuliah kita hari ini? Saya apresiasi dengan Anda semua karena jam 7 bisa kita mulai, peserta sudah bisa muncul semua. Terima kasih untuk antusiasme di hari pertama ini. Dan saya berharap untuk selanjutnya tidak kendor gitu ya. Boleh masalah dan Anda tetap semangat. Ya, saya berharap kita akan selalu punya interaksi yang baik, Materi sudah saya kirimkan. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan. Kita ketemu lagi. Semoga tidak ada halangan Senin depan di jam yang sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.